Jenderal pusing dong. Ayo. Lapor Jenderal, ini gimana nih? Kita harus tinggal di mana? Gunung sudah mau meletus. Gimana? Semuanya tenang. Memang tempat ini sudah tidak layak lagi untuk kita huni, dan sekarang kita akan pindah ke daerah Jawa Timur. Untuk sekarang kalian segera pergi ke Jawa Timur. Saya sudah berhasil mengevakuasi seluruh rakyat Jawa Timur. Ada memang jenderal yang hebat. Nampaknya saya telah menemukan calon raja baru untuk kerajaan Mataram Kuno. Dengan ini saya nyatakan Anda adalah raja selanjutnya dari kerajaan Mataram Kuno yang akan memimpin di Jawa Timur sana. Berbanggalah. Terima kasih atas kepercayaannya, Baginda. Sekarang tugas Anda adalah buatlah kerajaan di Mataram Kuno di Jawa Timur sana lebih baik daripada di Jawa Tengah ini. Siap, Baginda. Saya akan segera melaksanakan semua mandat yang diberikan. Baik, ayo kita jalan. Baginda, bagaimana nasibnya? Apakah kami diminta untuk bersama kami berakhir ke Jawa Timur? Nampaknya saya sudah sangat cinta sekali dengan kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah. Segala budayanya, segala peninggalannya, saya sangat cinta sekali di sini. Kau sudah tidak usah pikirkan banyak tentang diri saya. Segeralah pimpin rakyat Anda di Jawa Timur sana. Baik. Tes 1 2 3 tes. Apakah kelasnya sudah bisa dimulai? Oke, aman-aman. Yang udah siap buat kelasnya dimulai bisa absen dulu langsung. Oke, Faiha sudah siap, Royan sudah siap, Iksan sudah siap, Bagus sudah siap. Oke, nah udah banyak yang udah siap nih. Langsung aja memulai kelasnya. Namun sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Kita ikut saya masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Bang, absen dulu bang sebelum mulai. Perasaan kagak ada yang masang Saweria, ada yang donasi. Udah lah. Oke, karena ada yang donasi minta absen dulu, ya udah absen guys. Ada Faiha, ada Alicia, ada Faisal, ada Iksan, ada Bagas, ada Haidar, ada Fakir, ada Eri, ada Revan, ada Fauzan, ada Fauzi, ada Agni, ada Azza, ada Naila, ada Royan, ada Ahmad, ada Niki, dan lain-lain yang tidak tersebut namanya, maaf. Oke, langsung aja masuk ke materinya tuh, yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram, ya oke. Selanjutnya, oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan perkenalkan diri masing-masing dari anggota kami. Ya, nama saya Royan. Nama saya Muhammad Faisal. Halo, nama aku Naila Sabila dari kelas 8. Nah, kita langsung masuk ke pengenalan tentang Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan terbesar. Nah, Kerajaan Mataram Kuno itu memiliki nama lain, yaitu Medang. Kerajaan Mataram Kuno didirikan oleh Raja Sanjaya dan tatahnya dilanjutkan oleh sejumlah dinasti Slendria dan Isyana setelah meninggalnya pendiri kerajaan. Nah, kata Mataram itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Matara, yang berartikan sebagai ibu. Nah, para sejarawan mengidentifikasi Kerajaan Mataram Kuno dalam bentuk personifikasi sebagai ibu yang melambangkan kehidupan alam dan lingkungan. Nah, letak geografi Kerajaan Mataram Kuno itu, Kerajaan Mataram Kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Beberapa catatan sejarah menjelaskan bahwa letak Kerajaan Mataram Kuno ditandai dengan lokasi yang dikelilingi gunung, pegunungan, dan sungai-sungai. Pada tahun 929 Masehi, Husindo memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram Kuno ke Jawa Timur, pusat pemerintahan antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Perpindahan tersebut diperkirakan karena sejumlah alasan, seperti faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Ibu kotanya itu pada waktu di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram Kuno itu terletak di Wakitu, di antara wilayah Jawa Tengah bagian selatan, Magelang atau Kedung, dan Yogyakarta. Akan tetapi di mana lokasi Pok itu sendiri belum dapat dipastikan hingga saat ini. Nah, waktu pindah ke Jawa Timur pada tahun 1929 Masehi, ibu kota Mataram Kuno dipindahkan karena ada bencana gunung meletus. Saat di Jatim, ibu kota makamnya ada di Kamuang, daerah yang berada di sekitar Jombang. Kemudian Prasasti Anjuk Landang dan Prasasti Parada menyebut bahwa ibu kota Kerajaan Mataram berada di Watugaluh.
Oke, pas fokusnya. Oke, jangan lupa fokus kamera. Lightning is oke. Ready. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu asal usul dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, langsung aja masuk. Jadi awalnya Kerajaan Mataram kuno tuh didirikan oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya tuh mendirikan Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8. Nah, selama Raja Sanjaya ini memerintah, dia memerintah dengan sangat bijaksana dan sangat hebat. Nah, karena beliau wafat gitu, lah kepemimpinan Raja Mataram kuno pun dilanjutkan ke anaknya si Rakai Pikatan. Namun karena anaknya Rakai Pikatan ini nggak terlalu bisa mimpin dengan benar, akhirnya si Kerajaan Mataram kuno itu pun pecah jadi dua. Ini yaitu dua dinasti yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, terus sama dinasti Sailendra. Fokusnya dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Nah, lanjut. Setelah kita bahas asal-usul, kita bahas silsilah kerajaannya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pertama tuh ada raja pertama yang mendirikannya tuh Raja Sanjaya, lanjut ke anaknya Raka Pikatan, lanjut ke Dharma Wangsa, lanjut ke dan selanjutnya yang terakhir tuh Posinduk. Posinduk tuh merupakan raja terakhir yang memerintah di Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Gitu. Lanjut ke awal kejayaan. Nah, awal kejayaan nih sayang sekali bukan saya yang baca, jadi lanjut. Nanti kita ketemu lagi. Awal kejayaan itu sebenarnya di Mataram kuno ada dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, dinasti Sanjaya ini memerintah di wilayah utara, sedangkan dinasti Sailendra ini ada di selatan. Dinasti Sailendra itu menyerang dinasti Sanjaya dan berakhir menang dan berkuasa di wilayah utara. Lalu dinasti Sanjaya menyingkir ke wilayah selatan. Tapi keturunan dinasti Sanjaya itu tidak hilang. Muncullah keturunan dinasti Sanjaya yang kelima yang bernama Rakai Pikatan. Dia kembali ke utara tetapi tidak untuk membalas dendam. Dia ke sana itu untuk berdamai kepada dinasti Sailendra. Yang akhirnya Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani dan berakhiran dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra itu bersatu demi kemajuan Mataram kuno. Kembali lagi dengan saya, Menikir Oyan. Di sini saya akan menjelaskan lanjut, yaitu kita akan menjelaskan masa kejayaan dari Kerajaan Mataram kuno. Tadi udah dijelasin kenapa dia ada dua, terus sekarang kenapa bisa dipersatukan oleh Rakai Pikatan. Jadi singkatnya Rakai Pikatan tuh menyatukan tadi dua dinasti Sanjaya sama Sailendra tuh dipersatukan dengan cara pernikahan politik dengan pasangannya tuh namanya Pramodawardhani. Pramodawardhani itu berasal dari dinasti Sailendra yang agamanya Buddha tadi. Nah, selama mereka berdua tuh memimpin, mereka memimpin dengan penuh toleransi. Nah, contohnya tuh apa? Contohnya tuh ada kisah unik. Jadi waktu itu Rakai Pikatan yang agamanya Hindu ngebuat candi Buddha yang namanya Borobudur. Nah, si Pramodawardhani itu nggak mau kalah, jadi dia ngebangun juga candi Hindu yang lumayan besar namanya Candi Prambanan. Itu sih, itu keren sih. Lanjut, kita akan bahas keruntuhan. Kita tadi udah bahas masa kejayaannya, langsung bahas keruntuhannya. Jadi seperti yang kalian lihat di gambar ini ada gunung meletus, sama lihat tadi video awal-awal. Jadi keruntuhan waktu pemerintahan Raja Dyawawa, Raja Dyawawa tuh terjadi bencana namanya gunung meletus. Bencana gunung meletus ini sangat menghancurkan Kerajaan Mataram kuno, sehingga harus evakuasi, harus lari dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur. Namun Raja Dyawawa ini tetap kekeh untuk tinggal di Jawa Tengah. Kenapa? Karena dia sudah sangat cinta banget dengan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Segala seninya, budayanya, peninggalannya, wah itu Raja Dyawawa udah jatuh hati banget. Dan karena Raja Dyawawa itu merupakan keturunan asli dari pendiri Kerajaan Mataram kuno ini, yaitu pendirinya Raja Sanjaya. Dyawawa itu merupakan keturunan aslinya, jadi makin sayang lagi lah dia. Namun sedangkan di sisi lain itu Kerajaan Posinduk itu memindahkan Kerajaan Mataram kuno yang tadi ibu kotanya di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur. Nah, alasan pindahnya tuh karena ya itu tadi ada gunung meletus, sama ada rumor mengatakan kalau dia pindah karena ada serangan dari Sriwijaya, karena Sriwijaya tuh ingin mendapatkan wilayah dari Kerajaan Mataram kuno ini gitu. Nah, saat dia udah pindah ke Jawa Timur, ini menurut saya udah gak jaya lagi lah, udah bukan masa kemasannya. Karena waktu udah pindah ke Jawa Timur, udah gak ada lagi peninggalan candi-candi mewah seperti Candi Prambanan sama Candi Borobudur. Itu sih. Ya udah, lanjut ke corak ekonomi. Dilihat dari letaknya yang di antara gunung-gunung besar dan sungai, sudah pasti kalian mengira bahwa corak ekonomi dari Kerajaan Mataram kuno adalah garis dan mata pencarian utama penduduknya adalah bertani. Tetapi Kerajaan Mataram kuno adalah Kerajaan Mataram juga karena di kerajaan ini terdapat pelabuhan, yaitu Pelabuhan Baganto yang bahkan pernah menjadi salah satu titik sungai dari rangkaian perjalanan Amat Cheng Ho. Lalu reliefi di Candi Borobudur juga berbuat bukti bahwa Kerajaan Mataram kuno ini juga Kerajaan Mataram.
teman-teman, kerajaan Mataram kuno juga memiliki peninggalan nih, yaitu beberapa candi. Seperti Candi Menhut, Prambanan, Borobudur, Barong, Banon, Sari, Kedong Songo, Sewu, dan Gebang. Nah, saya akan menjelaskan beberapa candi yang paling banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu Borobudur dan juga Candi Prambanan. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang berletakkan di Magelang, Jawa Tengah. Dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Syailendra. Candi ini memiliki struktur bertingkat dengan relief yang menggambarkan ajaran Buddha. Candi Borobudur juga dikenal dengan 72 stupa berisi patung Buddha di puncaknya. Selanjutnya, Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, berlokasi di perbatasan Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sanjaya. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Prambanan memiliki arsitektur tinggi dan ramping dengan Candi Siwa sebagai bangunan utama setinggi 47 meter. Selain candi, ada juga peninggalan lainnya, yaitu prasasti. Ada beberapa prasasti di antara lain Prasasti Canggal, Kalasan, Mantiasi, Wanuh Tengah Tiga, Ratu Boko, dan Kelurang. Nah, saya akan menjelaskan prasasti Canggal ya teman-teman. Prasasti Canggal adalah prasasti yang mencatat sejarah kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Dalam kondisi terbelah menjadi dua bagian. Prasasti Canggal dibuat pada tahun 732 Masehi atau 654 Saka dengan tulisan berhuruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi informasi penting tentang perkembangan kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan Raja Sanjaya. Nampaknya lahar dari gunung sudah mulai mendekat. Sepertinya waktuku sudah tidak lama lagi. Bertahun-tahun lalu, Tuhan menjadi saksi bahwa kerajaan Mataram kuno didirikan pertama kali oleh Raja Sanjaya di sini. Dan aku, Diahwawa, di sini akan mengakhirinya. Kita hidupnya gimana? Itu gimana? Terus kita gimana aja? Posindok. Tenang, kita akan pindah ke daerah Jawa Timur. Jadi untuk sekarang kalian segera ke daerah Jawa Timur. Terus, ini gimana dong? Gimana?